Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, di kesempatan yang baik ini saya ingin mengenang apa sebenarnya yang disampaikan oleh Bung Karno sebagai pembicara terakhir di sidang BPUPK. Ketika itu telah banyak tokoh-tokoh yang telah memberikan pendapatnya tentang apa dasarnya jika Indonesia merdeka. 1 Juni ini menjadi momentum, kemudian hasil sidang BPUPK inilah yang akhirnya mengkhidmati Piagam Jakarta yang kemudian kita kenal sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah dibacakan. Saya mohon maaf, mungkin yang di hadapan saya cukup panas. Saya minta waktunya sebentar, kita mengenang kembali apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Tentu tidak semua. Saya hanya cuplik sebagian kecil yang mungkin masih relevan bagi kita dalam kehidupan berbangsa, bernegara, maupun kita bertata laksana dan sebagai masyarakat di Kabupaten Trenggalek. Bung Karno mengatakan, kita mendirikan satu negara kebangsaan Indonesia. Kita ingin mendirikan satu negara kebangsaan Indonesia. Saya minta saudara Ki Bagus Hadikusumo dan saudara-saudara Islam lain, maafkanlah saya memakai perkataan kebangsaan ini. Saya pun orang Islam, tetapi saya minta kepada saudara-saudara, janganlah saudara-saudara salah faham jikalau saya katakan bahwa dasar pertama buat Indonesia ialah dasar kebangsaan. Itu bukan berarti satu kebangsaan dalam arti yang sempit, tetapi saya menghendaki satu nasionalis stat, seperti yang saya katakan dalam rapat di Taman Raden Saleh beberapa hari yang lalu. Satu nasionalis stat Indonesia bukan berarti stat yang sempit, sebagai saudara Ki Bagus Hadikusumo katakan kemarin. Maka Tuan adalah orang bangsa Indonesia, Bapak Tuan pun adalah orang Indonesia, Nenek Tuan pun bangsa Indonesia, Datuk-datuk Tuan, nenek moyang Tuan pun bangsa Indonesia. Di atas satu kebangsaan Indonesia dalam arti yang dimaksudkan oleh saudara Ki Bagus Hadikusumo itulah kita dasarkan negara Indonesia. Satu nasionalis stat, hal ini perlu diterangkan lebih dahulu. Menurut Renong, syarat bangsa ialah kehendak akan bersatu. Perlu orang-orangnya merasa diri bersatu dan mau bersatu. Ernest Renang menyebut syarat bangsa the être ensemble, yaitu kehendak akan bersatu. Menurut definisi Ernest Renang, maka yang menjadi bangsa yaitu satu gerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu. Kalau kita lihat definisi lain yang disampaikan oleh Otto Bauer di dalam bukunya Die Nationalität van Frage, di situ ditanyakan, "Was ist eine Nation?" Dan jawabnya ialah, "Eine Nation ist eine Ausdrucksgemeinschaft, erwachsen Charakter Gemeinschaft." Inilah menurut Otto Bauer satu nasi, satu nation. Bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena satu persatuan nasib. Kemarin kalau tidak salah, saudara Ki Bagus Hadikusumo atau Munandar mengatakan tentang persatuan antara orang dan tempat. Persatuan antara orang dan tempat, tuan-tuan sekalian, persatuan antara manusia dan tempatnya. Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya. Ernest Renang dan Otto Bauer hanya sekedar melihat orangnya,
Mereka hanya memikirkan Gemeinschaftnya dan perasaan orangnya. Gemeinschaft itu artinya community, komunitas orangnya. Mereka hanya mengingat karakter, tidak mengingat tempat, tidak mengingat bumi yang didiami manusia itu. Apakah tempat itu? Tempat itu yaitu tanah air. Tanah air itu adalah satu kesatuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat peta dunia, menyusun peta dunia. Kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menunjukkan di mana kesatuan-kesatuan itu. Seorang anak kecil pun, jikalau ia melihat peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa Kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta itu dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau-pulau di antara dua lautan yang besar, Lautan Pasifik dan Lautan Hindia. Dan di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Seorang anak kecil dapat mengatakan bahwa pulau-pulau Jawa, Sumatera, Borneo, Celebes, Halmahera, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku, dan lain-lain pulau kecil di antaranya adalah satu kesatuan. Demikian pula tiap-tiap anak kecil dapat melihat pada peta bumi bahwa pulau-pulau Nippon yang membentang pada pinggir timur benua Asia sebagai Gulf Breaker atau pengadang gelombang Lautan Pasifik adalah satu kesatuan. Anak kecil pun dapat melihat bahwa tanah India adalah satu kesatuan di Asia Selatan, dibatasi oleh Lautan Hindia yang luas dan gunung Himalaya. Seorang anak kecil pula dapat mengatakan bahwa Kepulauan Inggris adalah satu kesatuan. Griechenland atau Yunani dapat ditunjukkan sebagai kesatuan pula. Itu ditaruhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian rupa. Bukan Sparta saja, bukan Athena saja, bukan Macedonia saja, tetapi Sparta plus Athena plus Makedonia plus daerah Yunani yang lain, segenap kepulauan Yunani adalah satu kesatuan. Maka manakah yang dinamakan tanah tumpah darah kita, tanah air kita? Menurut geopolitik, maka Indonesialah tanah air kita. Indonesia yang bulat, Indonesia yang bulat. Yang bulat bukan Jawa saja, bukan Sumatera saja atau Borneo saja, atau Celebes saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja, tetapi segenap kepulauan yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi satu kesatuan antara dua benua dan dua samudra. Itulah tanah air kita, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya telah mengemukakan 4 prinsip. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Dan yang keempat, kesejahteraan sosial. Maka prinsip yang kelima hendaknya menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Prinsip ketuhanan. Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan, Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya bertuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan. Apa itu bertuhan secara kebudayaan? Yakni bertuhan dengan meniadakan egoisme agama. Dan hendaknya negara Indonesia satu negara yang bertuhan. Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam, Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat menghormati satu sama lain. Nabi Muhammad SAW telah memberikan bukti yang cukup terang tentang Verdragzaamheid. Verdragzaamheid itu bahasa Belanda dari toleransi. Tentang menghormati agama-agama lain. Nabi Isa pun telah menunjukkan Verdragzaamheid,
Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini sesuai dengan itu menyatakan bahwa prinsip kelima daripada negara kita ialah ketuhanan yang berkebudayaan, yang artinya ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, yang artinya ketuhanan yang hormat menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya jikalau saudara-saudara menyetujui bahwa negara Indonesia merdeka berdasarkan, berazaskan ketuhanan yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.